kasih. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi, kita sebut Bapa, sebut nama Bapa. Letakkan di dada, kita sebut Bapa, kita sebut namanya Yesus Kristus. Bahu yang kiri, kita sebut Bapa, kita sebut namanya Roh Kudus. Bahu yang kanan, kita sebut Bapa, kita sebut amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau memberi kami hari baru, nafas kehidupan baru. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk semua yang hari ini mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan hari ini boleh berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi, kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada, kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Bu Titi. Apa kabar semuanya? Kangen tidak sama Bu Titi? Kalau Bu Titi kangen banget sama anak-anak, kepengen segera ketemu. Tadi sudah menyanyikan, juga sudah berdoa yang dipimpin oleh suster. Kali ini Bu Titi akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di tepi pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, nanti Mbak Febri mau bercerita. Duduk yang baik ya untuk mendengarkan cerita Mbak Febri. Monggo Mbak Febri. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bacaan kitab suci yang disampaikan oleh Bu Titi. Injilnya tadi dikutip dari Injil Matius, perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, sekarang Kak Febri mau tanya sama kalian pernah nggak menanam sebuah pohon? Beberapa waktu lalu, Kak Febri pernah menanam sebuah pohon. Kak Febri mengunjungi salah satu tempat penjual benih atau penjual tanaman. Ketika sampai di sana dan memesan satu benih, penjualnya berkata dan berpesan kepada Kak Febri supaya menggali lubangnya yang cukup dalam. Tetapi Kak Febri tidak dapat menggali sedalam yang dia katakan karena tanahnya terlalu keras. Kak Febri terus menggali sampai kelelahan, lalu menanam bibit pohon itu di dalamnya. Ketika benih tanaman itu sudah menjadi pohon, terjadi keanehan nih. Karena tanahnya terlalu keras, sehingga airnya tidak bisa meresap ke dalam tanahnya itu. Akhirnya akar-akar pohon itu malah tumbuh di atas tanah. Karena tidak memiliki akar yang baik, maka pohon itu tidak kuat dan tampak tidak sehat. Daunnya berwarna kekuningan dan batang-batangnya pun hanya memiliki sedikit daun. Malahan pohon itu seperti pohon yang sudah mati. Menurut kalian kenapa ya pohon itu tidak dapat bertumbuh dengan baik? Apakah itu salah pohonnya sendiri karena dia tidak dapat bertumbuh dengan baik? Atau benih yang Kak Febri beli itu adalah benih yang jelek? Kak Febri rasa bukan keduanya, tetapi apa yang menjadi salah? Yaitu tanahnya. Karena tanahnya terlalu keras, sehingga air tidak dapat masuk dan memberi oksigen kepada akar-akarnya, sehingga pohon itu tidak dapat tumbuh dengan baik. Jadi ketika kalian mau menanam pohon, tanahnya harus dilihat apakah itu tanah yang baik. Maka kalau kalian menanam pohon, harus di tempat tanah yang baik. Jika kalian mau mengharapkan pohon yang subur. Nah, Injil hari ini juga Yesus berkata bahwa sabda Allah itu seperti benih dan hati kita seperti tanah. Kadang-kadang waktu kita ke gereja, ketika Romo itu membacakan bacaan kitab suci, tapi kita malah tidak menaruh perhatian. Mungkin kita malah memikirkan nanti pulang gereja kita mau mampir kemana ya? Nanti pulang gereja kita mau jajan apa ya? Atau nanti pulang gereja kita mau beli mainan apa ya? Nah, kita mendengarkan apa yang disabdakannya, tetapi kita tidak betul-betul mendengarkannya. Itu seperti menyebarkan benih di pinggir jalan. Benih itu tidak akan bertumbuh. Kadang-kadang juga kita sudah mendengarkan bacaan firman, sudah percaya dengan sabda-sabda Tuhan, tapi kita terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Kita mengulang-ulangi kesalahan yang sama. Jadi, ketika kita mendengarkan kata-kata
sabda Tuhan, mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus, dan berusaha memahami serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita seperti tanah yang baik. Kita seperti tanah yang membuat benih tumbuh subur dan menghasilkan pohon yang indah serta buah yang melimpah. Yesus menginginkan hati kita menjadi tanah yang subur. Siap menjadi tanah yang subur? Halo adik-adik, hari ini Kak Jessica akan mengajak kalian untuk membuat kecambah dari biji kacang hijau. Gimana ya caranya? Yuk kita buat. Hari ini kita akan menanam kacang hijau atau kacang-kacangan lainnya. Bahan yang perlu disiapkan adalah air, tisu atau bisa juga kapas, kemudian biji kacang-kacangan. Kalian bisa pakai kacang panjang, kacang hijau, kacang tanah, atau bibit bunga atau bibit lainnya. Pertama, masukkan kapas, kemudian kita basahi secukupnya. Kemudian kita taruh bibit kacang hijau atau bibit lainnya di atas kapas. Hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa kasih nama, dan kalau sudah tumbuh kirim ke kakak pendamping ya. Gimana? Mudah kan? Jangan lupa kirimi kakak pendamping biji kacang hijau kalian yang sudah tumbuh ya. Sampai jumpa minggu depan. Berkah dalam. Adik-adik yang terkasih, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami boleh mengikuti kegiatan hari ini dengan baik dan lancar. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Semoga benih-benih sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini, kami mampu mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Bunda Maria, Bunda penolong abadi, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus